Nah, istilah statistik berasal dari kata status atau state yang berarti negara. Karena pada awal mula perkembangan statistika digunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Istilah statistika dan statistik itu berbeda. Statistik itu suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Contohnya di makalah sudah ada. Saya akan bacakan. Misalnya, persentase angka pengangguran di Indonesia diperkirakan akan turun sebesar 0,57% tahun 2017 dari tahun lalu. Sekitar 11,14% dari setahun terakhir. Pengangguran bertambah 10.000 orang. Nah, angka 0,57% dan 11,14% itu adalah contoh dari statistik. Lalu, yang dinamakan statistika adalah ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Nah, istilah statistika dapat pula diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam bentuk angka-angka. Jadi, intinya itu, statistika merupakan ilmunya, sementara statistik adalah datanya. Materi yang selanjutnya yaitu alasan mempelajari statistika. Kenapa kita harus mempelajari statistika? Karena dengan statistika kita bisa membuat keputusan mengenai pemilihan terhadap sesuatu, mempermudah pemahaman akan data, dan mempermudah suatu penelitian dalam berbagai bidang. Nah, statistika juga memiliki kegunaan yang luas bagi pengambilan keputusan yang tepat di berbagai bidang kehidupan. Contohnya, statistika memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada seseorang untuk melakukan evaluasi data. Dengan pengetahuan statistika yang dimiliki, seseorang mampu menerima, meragukan, bahkan menolak kebenaran suatu data. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah iklan produk. Nah, ini contohnya iklan produk minuman. Iklan produk yang ditayangkan di televisi, di mana produk tersebut mengaku dapat bekerja secara efektif menurunkan berat badan 90% pada konsumennya. Nah, untuk mendapatkan nilai kebenaran atau keberlakuan hasil penelitian tersebut, kita memerlukan statistika. Yang kedua, bagi mahasiswa ilmu-ilmu sosial, statistika bermanfaat bagi dunia kerja seperti membuat interpretasi dari temuan suatu survei atau suatu data statistik, menerapkan metode-metode analisis statistik dalam penyusunan inferensi, memberikan gambaran karakteristik dari unit analisis suatu penelitian, atau menyusun laporan berdasarkan analisis statistik. Materi selanjutnya yaitu peran dan juga fungsi statistika. Dalam era globalisasi, statistika ini sangat berperan dan juga sangat penting dalam membantu kehidupan manusia, seperti dalam kehidupan sehari-hari, dalam penelitian ilmiah, bahkan dalam ilmu pengetahuan. Saya akan menjelaskan beberapa peran statistika, di antaranya yaitu yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari. Statistika ini berperan sebagai penyedia bahan atau keterangan yang nantinya itu akan diolah dan juga ditafsirkan. Contohnya, pada tingkat pendapatan para pebisnis, para pekerja, akhir-akhir ini kan mereka mengeluhkan omset yang mereka dapatkan itu menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya sebelum adanya pandemi. Bahkan para medis juga mengeluhkan tingkat kematian COVID-19 juga semakin meningkat. Dan tanpa kita sadari juga, ibu rumah tangga juga menerapkan ilmu statistik dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua, yaitu dalam penelitian ilmiah. Peran statistika dalam penelitian ilmiah ini yaitu sebagai alat untuk mengemukakan atau menemukan kembali keterangan yang seolah-olah itu tersembunyi dalam angka statistik. Contohnya, yaitu kumpulan data dalam tabel. Nah, kumpulan data dalam tabel yang disusun itu kan kadang susah untuk dibaca ya. Makanya kita perlu ilmu statistika ini. Jadi,
Data yang terbentuk atau yang tersusun dalam bentuk tabel perlu kita ubah ke dalam data yang lebih mudah untuk kita baca atau yang kita kenal sebagai diagram batang atau diagram garis. Yang ketiga yaitu dalam ilmu pengetahuan. Nah, dalam ilmu pengetahuan ini statistika itu memiliki peran sebagai alat analisis dari data kuantitatif ilmu pengetahuan, sehingga nanti akan didapatkan kesimpulan dari data tersebut. Contohnya yaitu pada tingkat kepahaman siswa terhadap mata pelajaran matematika, fisika, kimia, ataupun mata pelajaran lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi statistika itu sendiri. Yang pertama, statistika itu menggambarkan data dalam bentuk tertentu seperti tabel, diagram batang, diagram garis, dan lain sebagainya. Yang kedua, statistika itu mampu menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti seperti tadi ya. Kumpulan data yang tersusun dalam bentuk tabel nanti kita ubah menjadi yang lebih kompleks atau kita sederhanakan ke diagram garis. Jadi kita mudah untuk membacanya. Yang ketiga yaitu statistika merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Yang keempat, statistika dapat memperluas pengalaman individu. Yang kelima, statistika itu dapat mengukur besaran dari suatu gejala. Dan yang terakhir, statistika dapat menentukan hubungan sebab dan akibat. Statistika dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, statistika deskriptif. Jadi statistika deskriptif adalah statistik yang tingkat pekerjaannya mencakup cara menghimpun, menyusun, mengatur, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Nah, analisis deskriptif ini merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Hasil analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Jika hipotesis 0 diterima, berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Analisis deskriptif ini menggunakan satu variabel atau lebih tapi bersifat mandiri. Oleh karena itu, analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan. Nah, menurut Suryoatmono menyatakan statistik deskriptif adalah statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja yang mencakup ukuran lokasi, ukuran variabilitas, dan ukuran bentuk. Dan penarikan kesimpulan pada statistik deskriptif hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada, didasarkan pada ruang lingkup bahasan statistika deskriptif mencakup yang pertama, distribusi frekuensi yang mencakup grafik distribusi, ukuran nilai pusat, ukuran dispersi, dan kemencengan keruncingan kurva. 2. Angka indeks. Kemudian mencakup time series atau deret waktu atau berkala. Kemudian yang terakhir korelasi dan regresi sederhana. Kemudian yang kedua statistik inferensial. Jadi statistik inferensial adalah statistik yang menyediakan aturan atau yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum dari sekumpulan data yang telah disusun dan diolah. Nah, selain itu, statistik inferensial juga menyediakan aturan tertentu dalam rangka penarikan kesimpulan, penyusunan dan pembuatan ramalan, penaksiran, dan sebagainya. Nah, statistik inferensial ini sifatnya lebih mendalam dan merupakan tindak lanjut dari statistik deskriptif. Statistik deskriptif kan pada dasarnya merupakan fundamental dari ilmu statistik secara keseluruhan yang merupakan dasar dan tulang punggung dari seluruh struktur ilmu statistik. Karena itu, untuk mempelajari atau memahami statistik inferensial, seseorang sudah harus lebih dahulu mempelajari statistik deskriptif. Nah, sesuai definisi yang diuraikan tadi, pada bagian sebelumnya secara jelas menyatakan bahwa statistika inferensial berbeda jauh dengan statistik deskriptif. Karena statistik inferensial tugasnya melakukan pengolahan data, menganalisis data, sehingga bisa mengambil keputusan atau kesimpulan pada populasi, atau cenderung mengarah pada analisis dan pengujian teori atau hipotesis, atau dengan kata lain statistika inferensial banyak berhubungan dengan teori. Pada hakikatnya, substansi statistika inferensial bertujuan memberikan kesimpulan karakteristik populasi berdasarkan hasil analisis satu sampel. Dan penggunaan statistika inferensial ini banyak ditemukan dalam penelitian akademis, khususnya pada karya akademis wajib seperti skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal.